tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada Senin 2 Maret 2020 yang ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia. Kasus ini terjadi ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pasien penderita COVID-19. Bahkan, ada beberapa pemerintah daerah yang menetapkan lockdown provinsi atau karantina wilayah. Meskipun dengan tegas, Jokowi telah menyatakan untuk tidak perlu melakukan karantina wilayah karena dapat mengorbankan kehidupan masyarakat. Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker agar mencegah penularan COVID-19. Sejalan dengan kebijakan WHO yang mendukung penggunaan masker untuk semua orang di tengah pandemi COVID-19. Penggunaan masker dapat mencegah penularan COVID-19 karena di luar rumah banyak sekali ancaman penularan virus yang disebarkan melalui droplet. Saat ini, siapa saja dapat menjadi carrier atau penyebar virus termasuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk selalu menggunakan masker ketika harus keluar rumah karena keperluan mendesak. Tetapi, baru-baru ini, seorang menteri menyatakan, terutamanya perempuan sebagai manajer rumah tangga yang selalu harus mengingatkan keluarganya, walaupun di dalam rumah, kami sarankan untuk tetap memakai masker, apalagi di dalam keluarga tersebut ada kelompok rentan seperti balita, demikian juga lansia. Dan satu hal penting lagi yang kami sampaikan, kenapa klaster keluarga ini meningkat, tidak menutup kemungkinan itu terpaparnya ketika apakah ayahnya. Pemerintah sarankan pakai masker dalam rumah, orang pintar mulai lagi berulah. Buat pernyataan nyeleneh di media sosial sudah gila dan tak masuk akal. Bukan salah saya untuk tidak menerima keputusan yang Anda anggap luar biasa. Kalau bagi saya, itu pembodohan bangsa. Orang waras pasti mikir untuk apa pakai masker dalam rumah. Mohon maaf Menteri, kali ini bukan solusi. Saya hanya anggap Anda mungkin sedang frustasi, sedang sakit kepala dan sulit berpikir jernih. Pakai masker dalam rumah itu jelas membunuh diri sendiri. Apa Anda pikir mereka yang asma harus pakai masker penutup hidung dan mulut mereka? Bagaimana kalau mereka mati bukan karena corona, tapi karena asma? Apa itu terlintas di kepala Anda? Bagaimana masyarakat bisa percaya pada pemerintah kalau keputusan yang keluar selalu saja tak indah? Masker hanya mencegah, bukan semata-mata menyelesaikan masalah. Saya menolak pakai masker di dalam rumah. 70% lebih kesembuhan tanpa vaksin dan obat. Itu angka luar biasa. Per 13 November di Indonesia, 457.735 orang positif corona dengan kesembuhan 385.094 dan meninggal dunia 15.037. Ini bukan angka yang sedikit, tetapi salah satu anggota Ikatan Dokter Indonesia yang berada di Makassar menyatakan bahwa rapid test itu palsu. Beliau menyatakan bahwa hasil rapid test positif maupun negatif itu semua palsu dan alat itu bukan rekomendasi ID. Harusnya Pak PJ Wali Kota Makassar setelah bertemu orang yang terkonfirmasi positif langsung melakukan isolasi mandiri dan melakukan tes swab. Dr. Wahyudi, Humas ID Makassar, Selasa 22 September 2020.
Idi Makassar bilang hasil rapid test itu palsu, lalu apa artinya 457.000? Seluruhnya COVID apa sebagian sakit flu? Rakyat digertak penuh nafsu memburu, padahal pemerintahnya halu. Rapid test cuma buang-buang uang, corona cuma jadi ladang uang, bukan untuk kesehatan tapi semata-mata keuntungan. Rakyat lantang bilang kebenaran tapi dipenjarakan dengan undang-undang baperan. Jerings berani melawan kehaluan tapi dikurung seolah kebrutalan. Satria melawan pedang dengan pedang, bukan sel tahanan. Katanya negeri ini demokrasi tapi pendapat terus dihabisi. Saya tahu dokter berjuang setengah mati di lapangan, tapi kebenaran tetap kebenaran. Rapid test ditolak oleh dokter sendiri. Lalu ketakutan apa lagi yang mau diteriaki? Saya percaya kalau corona ada, tapi tidak percaya dengan angkanya. Media miring bersahabat dengan penipu ulung. Rakyat sudah muak dengan drama pemerintahan. Mau sampai kapan rakyat dibodohi terus-terusan? Warga Wuhan sudah senang party-party, warga Indonesia hampir mati teriak minta nasi. Inilah negaraku yang menebar paku pada rakyat sendiri. Terima kasih petinggi. Corona mengakibatkan lockdown sangat mempengaruhi kehidupan manusia saat ini. Banyak faktor terganggu, mulai dari ekonomi yang mengalami kemerosotan, faktor sosial di mana kita saling menjaga dengan saling berjarak. Hal yang paling dirasakan oleh kami para siswa adalah di bidang pendidikan, di mana pendidikan dialihkan dengan cara online atau daring. Ini jelas sangat mengganggu pembelajaran. Banyak kasus terjadi, diantaranya seorang bapak yang mencuri ponsel demi anaknya agar dapat ikut belajar online. Ada juga seorang siswa yang mati bunuh diri, stres karena tak sanggup menghadapi tugas yang menumpuk. Juga dengan segala keterbatasan yang ia rasakan, miris memang. Para orang tua juga mengeluh mengenai anaknya, para guru yang juga mengakui mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Entah apa yang merasuki pemerintah sekarang, di saat fasilitas penting diistirahatkan, tapi malah mengadakan pilkada untuk memperebutkan kursi kepemimpinan. Sepenting itukah kedudukan yang mengalahkan kemanusiaan? Terakhir, untuk teman-teman, mari kita bersama saling menjaga dengan saling berjarak. Pesan kami untuk pemerintah, terima kasih untuk kepastian, tapi tolong lebih diperjelas agar kami tidak bimbang terombang-ambing antara benar dan salah, antara percaya atau tidak. Entah sampai kapan ini berlangsung, entah dengan berperang atau berdamai. Yang jelas, kita semua tidak suka dengan keadaan sekarang.